Jadi untuk beberapa tipe pekerjaan seperti kolom bundar memang tidak bisa dikerjakan dengan sambungan baut. Jadi mau tidak mau harus menggunakan sambungan las. Oke, nah ini jenis-jenis sambungan jenis-jenis bentuk ya, bentuk sambungan las yang ada di lapangan. Yang pertama adalah las tumpul, kemudian las sudut. Nah, las tumpul sendiri adalah penetrasi penuh, penetrasi sebagian, dan yang terakhir adalah las baja atau pasak. Bisa dilihat dari gambarnya perbedaannya seperti apa. Kalau las tumpul penetrasi penuh berarti dia dilas full semua bagiannya. Tapi untuk sebagian hanya sebagian dari membernya saja yang dilas, ya tidak full sampai ujungnya. Nah, kemudian ada las sudut sudutnya saja. Dan yang terakhir adalah las baji. Kalau las baji seperti ini bentuknya. Ini hanya jenis-jenis las berdasarkan bentuknya saja. Nah, oke. Nah, yang akan sekarang kita pelajari adalah mengenai las sudut. Bagaimana cara kita melakukan desain kekuatan dari las sudut. Nah, untuk las sudut sendiri gambarnya seperti ini. Seperti ini ya gambarnya. Nah, di sini ada A. A itu merupakan tinggi sudutnya. Nah, tinggi sudutnya diambil dari sini, dilakukan pendekatan. Jadi yang diambil adalah tinggi dari segitiga sudutnya. Nah, yang diambil sebesar ini. Jadi pendekatan si sudutnya membentuk 45 derajat. Jadi A-nya itu si tinggi las sudutnya diambil 0,707 A. A itu adalah sisi las sudutnya, kemudian 0,7 tinggi dari las sudut diambil pendekatan. Kita anggap bahwa di si las sudut tersebut membentuk segitiga. Jadi diambil 45 derajat. Nah, untuk konfigurasi las itu sendiri, sebelum kita melakukan pengecekan atau melakukan desain sambungan las, kita harus melakukan pengecekan terhadap konfigurasi. Yang pertama adalah tinggi minimum lasnya. Nah, ini tinggi minimum las. Nah, tinggi minimum lasnya harus dicek terlebih dahulu apakah sudah masuk sudah masuk persyaratan minimum atau belum. Kita lihat di sini tinggi las atau sisi las nilai A minimum itu harus diambil berdasarkan tebal dari member atau gasetnya. Kalau ada gaset ya, diambil dari tebal member, dari tebal baja yang disambungnya. Kalau tebalnya kurang dari 1/4 inci, berarti yang diambil nilai A minimumnya itu tidak boleh kurang dari 1/8. Seperti itu. Dan seterusnya. Kalau antara 1/4 sampai setengah tebal membernya, berarti minimal nilai A-nya adalah 3/16. Jadi harus dicek terlebih dahulu. Jangan sampai ternyata nilai A-nya itu tidak memenuhi persyaratan minimal yang ada. Seperti itu. Nah, ini tabel yang sebelah kiri ini tebal minimum nilai A apabila satuannya dalam inci. Nah, yang ini tebal minimum satuannya dalam milimeter ya. Jadi silahkan ini dalam milimeter. Ini dalam milimeter, yang kanan dalam milimeter, yang kiri dalam inci. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini yang pertama. Kemudian konfigurasi yang kedua yang harus dicek, konfigurasi pelatnya. Tadi yang dilihat adalah A minimum, sekarang A maksimumnya. Jadi jangan sampai nilai A-nya melebihi dari nilai A maksimum. Di sini harus dilihat ketebalan dari membernya. Apabila ketebalan pelat yang disambung itu kurang dari 0,25 inci, maka A maksimumnya itu diambil sebesar tebal dari member yang kita sambung
atau 0,25 inci. Tinggal dipilih mana yang terkecil di antara tebal member atau 0,25 inci. Ya. Nah, yang kedua, apabila tebal dari member yang kita sambung itu lebih dari 0,25 inci, maka nilai A maksimum yang harus dipenuhi adalah nilai tebal dari member yang kita sambung dikurangi 1/16 inci. Seperti itu. Nah, kemudian konfigurasi lain selain dari A minimum dan A maksimum adalah nilai LW. Ini LW ya. LW itu adalah minimum panjang dari lasnya. Minimum dari panjang lasnya. Dari di sini kita ambil panjang las minimum itu harus 4 kali nilai A. Jadi 4 kali A dan 1,5 inci atau ya ini tuh bukan atau 1,5 inci. Jadi harus memenuhi 4 dikali A atau 1,5 inci. Itu, ini adalah panjang lasnya. Panjang las itu ini. Itu LW. Ya, ini LW minimumnya. Nah, kemudian yang terakhir, konfigurasi yang terakhir selain nilai A minimum, A maksimum, dan LW minimum, itu ada yang dinamakan dengan N-return. N-return itu sejenis pengunci ini. Ini N-return-nya. Nah, nilai N-return ini atau pengunci biar si lasnya lebih mengunci sambungannya, itu nilai minimumnya adalah sebesar 2 kali A. Jadi itu konfig pertama yang harus kita lakukan dalam melakukan bisa itu cek terlebih dahulu si konfigurasinya harus memenuhi nilai A minimum, A maksimum, LW minimum, dan N-return minimum seperti apa ya. Oke. Sampai sini nggak ada ya? Bisa saya lanjut? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahanan nominal. Nah, ini tahanan nominal sambungan las. Seperti biasa, prinsip untuk kekuatan nominal atau tahanan nominal itu Rn, ini desain ya, PRN itu harus lebih dari pembebanannya, dari beban luarnya atau PU-nya, beban ultimate-nya seperti itu. Jadi harus memenuhi ini kaidah ini prinsip yang seperti biasa kita sudah pelajari. Jadi PRN lebih dari PU. Nah, untuk P atau faktor tahanannya itu kita ambil sebesar 0,75. Ya. Nah, di sini untuk tahanan nominal sambungan las sendiri itu ada 2. Jadi tahanan nominalnya kita harus cek yang pertama itu di bagian lasnya, dan yang kedua itu di bagian base metal, di bagian metalnya. Di bagian metalnya atau di bagian bajanya. Jadi kegagalan bisa terjadi di antara 2 bagian ini, bisa gagal di las atau gagal di metalnya. Nah, untuk kegagalan pada las atau kekuatan las, persamaan yang digunakan adalah ini. Jadi kita bisa melakukan pengecekan tekan las atau pengecekan kegagalan apakah dia gagal di las atau tidak, atau kekuatan las dengan persamaan tersebut 0 sebesar 0,75 dikali 0,6, kemudian FEXX. Nah, ini FEXX itu adalah tegangan elektrodanya.
Jadi las yang kita pakai, elektrodanya tegangannya itu sebesar berapa ya. Ini tegangan elektroda, kemudian ini adalah tinggi las sudutnya. Tadi dikonversi ya, sudah dalam sudah dalam proyeksi sudut 45 derajat sebesar 0,707 A. Kemudian yang terakhir adalah panjang lasnya LW. Nah, jadi ini persamaan yang kita gunakan untuk melakukan pengecekan apakah si sambungan las itu gagal dilas terlebih dahulu atau tidak, atau mengecek kekuatan las. Yang kita harus perhitungkan variabelnya berarti yang pertama adalah ini tegangan elektroda, kemudian ini A, nilai A, kemudian yang terakhir adalah LW. LW itu adalah panjang dari lasnya. Ini untuk kekuatan las. Nah, sekarang untuk kekuatan base metalnya atau kekuatan bajanya. Nah, kekuatan bajanya ada dua kriteria yang harus kita cek. Yang pertama adalah shear yielding. Yang kedua adalah shear rupture. Nah, untuk shear yielding yang kita gunakan adalah ini. Karena yielding berarti yang kita gunakan adalah tegangan leleh ya. Jadi persamaan yang kita gunakan adalah 1 dikali 0,6 kali FY. FY itu adalah tegangan leleh dikali T. T itu adalah tebal dari member yang kita sambung. Dan terakhir dikali LW. LW itu adalah panjang las. Nah, untuk yang kedua kriteria shear rupture. Nah, berbeda dengan shear yielding, untuk shear rupture yang kita gunakan adalah tegangan ultimate-nya, bukan tegangan leleh. Tegangan ultimate-nya. Jadi FU dikali T. T itu adalah tadi tebal member yang kita sambung. Kemudian yang terakhir adalah dikali LW, panjang lasnya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup mudah ya, jadi kita tinggal ngecek saja apakah kegagalan dari sambungan las itu gagal di lasnya atau di bajanya. Nah, untuk kegagalan di baja atau di base metal atau baja dasarnya, kita harus cek dua kriteria. Yang pertama shear yielding, di mana parameter yang digunakan adalah tegangan leleh. Kemudian yang kedua adalah structure. Yang parameter yang digunakan adalah tegangan ultimate-nya, seperti itu. Jadi tinggal dicek saja nilai yang terkecil itu merupakan kekuatan nominal sambungan las yang digunakan. Artinya kegagalan akan terjadi terlebih dahulu di bagian tersebut, entah itu di las atau di bagian base metalnya. Oke. Ini sebenarnya ini tinggal dilihat saja simbol gambar ya. Gambar seperti ini berarti kalau misalkan kita baca gambar ada simbol seperti ini artinya sambungannya adalah sambungan las. Sambungan las seperti ini. Ya. Ini jadi beda tuh, ada segitiganya 1, ada segitiganya 2. Artinya kalau 2 berarti 2 sisi dari sambungan itu di las. Kalau sambungannya cuma 1 berarti segitiganya cuma 1 berarti hanya 1 sisi saja. 1/4 ini adalah nilai A, 6 itu adalah nilai LW. Ada juga selain memang kalau yang lebih lengkap ini nilai elektrodanya cantumkan juga, berarti tegangan elektroda yang dipakai itu tegangan 70 KSI. Ya, elektroda 70. Ini hanya simbol saja, kalau kita baca gambar berarti ada simbol seperti ini artinya sambungan yang digunakan adalah sambungan baja ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai dua kriteria kegagalan. Ada kegagalan di las, ada kegagalan di base metalnya. Gimana? Ada yang ditanyakan sampai sini?
Paham ya semuanya ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita coba ke contoh soal di sini. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Ada gambar sambungan las. Sebuah sambungan las seperti pada gambar di bawah menggunakan elektroda E70XX. Artinya, kalau misalkan ada simbol E70 berarti nilai elektrodanya atau FEX-nya itu sebesar 7 KSI. Sebesar 70 KSI. Nah, baja yang digunakan merupakan baja A36, FY-nya 36 KSI, dan F-nya 58 KSI. Tentukan kekuatan sambungan las tersebut. Jadi, kekuatan nominalnya seperti apa? Oke, di sini diketahui tebalnya. Nah, yang di sini kasusnya yang disambung itu bukan antar member ya, tapi antar membernya yang pertama gaset gitu, seperti pelat biasa, kemudian member pelat yang lebih panjang. Nah, di sini nilai LW-nya 6 inci, kemudian ini end return-nya 0,75 inci, dan tebalnya ada 2, silahkan. Ada tebal member yang pertama dan tebal member yang kedua 3/8 inci. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan pengecekan terhadap kekuatan sambungan las yang ada. Yang pertama harus dilakukan adalah pengecekan ini terlebih dahulu, pengecekan dari konfigurasi dari sambungan ini apakah sudah memenuhi. Jadi cek dulu A minimumnya, kemudian A maksimum, A max, kemudian LW-nya, LW minimum, dan yang terakhir N sesuai dengan standar yang ada atau belum. Nah, di sini diketahui nilai A-nya adalah 0,25 inci. Oke, bisa bantu saya kerjakan ya sebelum kita nanti samakan ininya dengan pengerjaan yang ada di slide. Coba dikerjakan terlebih dahulu. Yang pertama coba cek dulu apakah konfigurasi sambungan las ini sudah memenuhi standar yang ada atau belum. Jadi boleh dipoto ininya. Foto dulu soalnya. Silahkan foto dulu. Sudah ya? Kemudian silahkan cek ininya. Sekarang cek dulu A minimalnya. Silahkan cek A minimumnya. Apakah sudah sesuai? Tadi nilai A-nya berapa? Apakah sesuai dengan yang ada atau tidak? Ya, yang kedua, silahkan cek A maksimumnya.
A maksimumnya apakah masuk ke sini atau tidak. Cek A maksimum, W minimum, kemudian end return minimum. End return itu ini ya, penguncinya yang dilebihkan gitu. Kelebihan dari sambungan lasnya, dari lasnya. Oke, setelah dilakukan pengecekan terhadap A minimum, A maksimum, LW minimum, dan end return, sekarang kita hitung kekuatan lasnya. Oke, silahkan. Pakai ini. Ini tadi nilainya adalah 70. Ini LW-nya tadi ada, nilai A-nya ada. Oke, setelah sambungan las atau kekuatan lasnya dihitung, kita hitung kekuatan base metalnya. Yang pertama shear yielding, yang kedua shear rupture-nya. Silahkan dihitung. Iya, ada nggak Amalia Nurizki?
Rizma ada nggak Rizma? Rizma ada? Nola ada Nola? Nola? Iya, Bu. Oke, bisa bantu saya coba kerjakan soalnya. Yang pertama tadi cek ininya apa? Minimumnya memenuhi atau tidak? Di sini kan A-nya 0,25 ya. Memenuhi atau tidak? Gimana Nola?